Da tadi nama itu basiro teh bentah dulu. Kalau teh maripat kabeh. Waktu alam lahut. Waktu diambil perjanjian, diambil kesaksian. Kata Allah, alastu bi rabbikum. Oh, bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Itu di alam lahut. Saja digejretkan ke alam hinaya. Qalu, maka semua harus menjawab. Semua harus menjawab. Bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Di situ kita mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, dekat dengan Allah. Tapi kemudian summa radadnahu asfala safilin. Manusia diturunkan ke tingkat yang paling rendah lewat alam jabarut, alam malakut, alam mulki wa syahadah tadi. Baru tak akhirnya maka Allah tiwarau dengan apa sebab ketika ruh sebelum menyatu dengan jasmani, dengan fisik kita, itu ruh kudus suci yang sekarang ada dalam diri kita ini, paling dalam, keurugan tak kuruntah. Kalau itu muncul, Allah dari alam lahut diturunkan ke alam jabarut. Sebelum pindah alam jabarut dibungkus dengan nur jabarut. Kalau tidak terbakar alam jabarut. Dari alam jabarut diturunkan kembali ke alam malakut. Dibungkus dengan nur malakut. Kalau tidak alam malakut akan terbakar. Dari alam malakut diturunkan ke alam mulki wa syahadah, alam dunia, alam nyata. Dibungkus dengan bungkus berupa mengajen tua. Itu bungkus cangkang, itu cangkang jelema tan tentu teh. Jelemana terkubur. Hendak rek orang kenal ke Allah, mun orang terkenal kana di kahagatna. Lain kana ieu. Itu mah betiangan. Di alam terhina inilah kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan, untuk menguji siapa dari kalian yang paling baik amal. Kusab turun te alam ke alam ke alam. Maka ketika usia 4 bulan dalam kandungan, wa nafakhtu faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi mirruhi, utiapan ruhku kepada janin yang ada dalam kandungan. Dan seperti peringati syukuran 4 bulan dan 7 bulan ini namanya segala. Maka menyatulah ruh dengan jasad siapa itu. Ketika sudah mencapai kandungan usia 9 bulan, umumnya bayi itu lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu menahu apa-apa. Cuma nawan. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah jadikan pendengaran, wal absoro penglihatan, wal afidah hati akha. So begitu lahir si bayi itu langsung bisa nempuh. Mata sudah ada, pendengaran sudah ada, betul nggak? Proses beberapa hari baru kemudian. Wajala, dan kami akan jadikan sama pendengaran, absoro penglihatan, wa afidah hati. Untuk apa? La'alakum tashkurun, supaya bisa syukur. Maka sesuai perjalanan waktu si bayi yang tadinya menjadi anak-anak, meningkat jadi remaja dewasa. Proses
pertumbuhan si bayi ini, kita ini, dari waktu ke waktu itu menghasilkan atau melahirkan hawa. Jadi begitu masuk ke jasad, lahir ke dunia, makan barang-barang sifat natina materi 4 unsur tadi, makan nasi, makan segala macam 4 unsur, maka akan lahir ya hawa nafsu. Di situ kita melihat indahnya dunia, mendengar merdunya suara-suara dunia, mencicipi rasa-rasa makanan di dunia, minuman di dunia. Lalu kemudian si ruh tadi lupa kepada Allah. Betul nggak? Kita ingatnya ke Allah. Terlebih-lebih ketika lahir dibimbing oleh orang, bukan orang yang taat beragama. Tambah parah menurut. Budak lain diajar ngaji, karena bisa ngalengkan diajar nyanyi jeung joget. Jadi para ikhwan, seperti itu. Jadi kita tuh sebutnya bukan orang sini, bukan. Manusia adalah orang lahut, orang langit sebelah. Cuma ya, dengan kuasa Allah, dengan tujuan Allah dilarikan dunia untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah. Kari-kari ibadah beurang payu. Dan tadi itu ya, hiji geus poho ka Allah, jauh jeung Allah, loba kabeuki. Bener teu? Allahu Akbar, saja masalah para ibadah sekalian. Jadi makanya alhamdulillah bersyukur kita, sekalipun ya kita belum bisa mengamalkan yang sebenarnya, benar enggak? Tapi sekurang-kurangnya kita tahu gambaran kemana kita selangkah. Begitu. Kenapa? Jadi dari pertanyaannya, mengapa umumnya manusia malas beribadah? Kan itu pertanyaannya. Mengapa manusia dalam menjalankan ibadah itu pahit, terasa berat dan terasa beban, seolah-olah Allah yang butuh? Karena tadi masalahnya kita tidak cinta kepada yang memerintahkan kita. Sebab al-ittiba samratun minal mahabbah. Taat itu buah daripada cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, maka akan jadi hambanya. Ma'ahabba syai'an illa kuntalahu abdan. Tidak mencintai sesuatu kecuali sesuatu akan menjadi hamba bagi sesuatu itu. Ya, kalau kita berlebihan mencintai sesuatu, maka akan jadi hamba sesuatu itu. Cinta karena dunia bakal jadi hamba dunia. Terus cinta kepada istri bakal jadi hamba istri. Terus cinta kepada anak bakal jadi hambaan. Nah, bagaimana cara kita cinta kepada Allah supaya jadi hamba Allah? Itu masalahnya. Maka kita berusaha membuka mata hati. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, betapa kita celakanya ketika mati belum mengenal Allah. Man kana fi hadidun ya'ma wa huwa fil akhirati amma wa adallu sabil. Barang siapa di dunia tidak kenal Allah, buta, maka di akhirat lebih buta lagi dan akan tersesat jalan. Nah, ini bicara tarekat yang sebenarnya ya. Jadi bertarekat itu masuk tarekat bukan untuk cari kaya, bukan ingin jadi sakti. Kalau ingin kaya sing getol usahanya, berarti jangan ilmu dagang, ilmu terengah dunia. Dan saeutik anu kaya bari teu salat, boro-boro bertarekat, berarti saeutik yang sakti anu inkar ke Allah disebut istijab, sihir.
Jadi jangan dikaitkan kita bertoriko dengan susah, dengan kaya dan miskin. Bukan, kaitannya nggak ada kaitannya. Ulah kadang-kadang, aduh, gara-gara begini, iya jadi susah ya, usaha. Udah makan aja Pak. Jadi seujun ke Allah. Bukan. Tapi yang jelas kita bertoriko, beribadah, ingin mendapat barokah. Itu pasti itu. Adapun kaya miskin kembali kepada profesi masing-masing lah. Mun dagang sing jujur berarti ulam hati, servis memuaskan, pelayanan memuaskan. Mun gawe sing jujur tong koreksi waktu supaya kepake kudunungan dibikanya ya kan. Ada beribadah bertoriko, kita menjalankan toriko tujuannya tadi lebih dari itu mah kecil. Tujuan bertoriko ingin kenal Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah. Lu itu eta itu naon. Oleh karenanya target ini begitu tinggi, begitu luar biasa, ya prosesnya pun nggak mudah, betul nggak? Kita bicara logika aja deh. Kalau tujuannya target yang akan kita bukan sesuatu yang ringan, yang ini yang sangat luar biasa, ya wajar kalau penemuannya pun kita tidak mudah. Tong cengeng maksudnya mah kurang duit sesuai ngaji, kaitkan gara-gara bertorekat bisa murtad itu. Sekali lagi, jangan kaitkan benghar yang susah kudunya kaitan yang torekat. Boleh kaitan dengan barokah, maslahat, nikmat batin, itu pasti, itu harus. Dan ketika kita hidup di dunia ini sudah ada di ridho Allah, itulah orang yang paling bahagia.